Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak, gimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Amin amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan minggu lalu Ibu kan sudah menjelaskan bahwa hari ini kita akan membahas tentang teks ulasan. Nah, sebelum kita masuk ke materi, alangkah lebih baiknya anak-anak mempersiapkan terlebih dahulu. Yang pertama adalah buku catatan, yang nantinya kalian akan mencatat hal-hal yang penting yang akan Ibu jelaskan. Untuk yang kedua, waktu. Jadi, kalian harus menyimak penjelasan dari Ibu dari awal sampai selesai. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah semangat. Kemudian Ibu akan menjelaskan kompetensi dasar materi pada siang hari ini. Yang pertama ada 3.11, yaitu mengidentifikasi informasi pada teks ulasan tentang kualitas karya seperti film, cerpen, puisi, novel, dan karya seni daerah yang dibaca atau diperdengarkan. Dan yang kedua 4.11, yakni menceritakan kembali isi teks ulasan tentang kualitas karya, film, cerpen, puisi, novel, karya seni, daerah yang dibaca dan didengar. Kemudian tujuan pembelajaran yang akan kita capai yaitu mampu menjelaskan pengertian teks ulasan. Yang kedua, mampu mengidentifikasi teks ulasan. Yang ketiga, mampu mengidentifikasi jenis-jenis teks ulasan dan mampu menentukan kelebihan dan kekurangan dari teks ulasan itu sendiri. Kemudian, Ibu akan memberikan cuplikan dari sinetron atau film ya, dari Magic Five yang episode 370 dan Ibu harap kalian simak dengan baik cuplikan tersebut. Anak-anak dapat melihat link di atas untuk menyimaknya. Baik, dari cuplikan di atas, bagaimana pendapat kalian tentang cuplikan film tersebut? Nah, kita kan tadi sudah melihat cuplikan tersebut ya, dan di awal itu tadi ada yang menampilkan sebuah toko kain, dan latar belakang dari kain tersebut itu hanya menggunakan pamflet atau hanya menggunakan ilustrasi saja. Jadi bukan dari kain sebenarnya. Untuk kelebihannya dari film tersebut, jadi acting yang diperankan oleh semua pemerannya itu actingnya sudah sangat bagus ya, dan pemerannya itu sudah sangat menjiwai apa yang seharusnya mereka tampilkan, sudah menjiwai dan aspek-aspek semuanya itu sudah mendukung untuk jalannya film tersebut. Nah, untuk kekurangannya sendiri, untuk yang pertama, tadi kan kita sudah melihat ya, itu tadi yang bagian dari toko kain. Nah, itu backgroundnya itu hanya menggunakan pamflet atau hanya menggunakan ilustrasi belaka, bukan menggunakan kain yang sebenarnya. Nah, itu kan kurang menarik minat kurang menarik minat penonton ya. Dan untuk yang selanjutnya itu tadi yang ada dua orang anak yang tenggelam ke dalam sungai dan mereka itu tidak sadarkan diri. Nah, ada salah satu pemeran itu yang mulutnya itu menggelembung. Jadi dia itu belum menampilkan bahwa dia itu memang benar-benar tenggelam atau hanya uh, atau hanya dia itu menahan nafas belaka. Seperti itu ya. Itu adalah ulasan singkat tentang cuplikan dari film tersebut. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas secara lebih rinci agar kita bisa mengulas sebuah karya menjadi ulasan yang lebih baik lagi. Kemudian dari apa yang kita bahas tadi, cuplikan video dan apa yang kita ulas tadi, jadi kita dapat menyimpulkan apa itu teks ulasan. Jadi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, eh, teks ulasan itu adalah kupasan atau tafsiran atau komentar, yakni sedangkan menurut situs Kemendikbud, yaitu teks ulasan adalah suatu teks yang berisi ulasan, penilaian atau review terhadap suatu karya seperti film, drama, atau sebuah
karya sastra berupa buku. Dan untuk secara umum, teks ulasan itu berisi naskah yang memuat tulisan untuk memberikan komentar tentang suatu objek berdasarkan pandangan seseorang. Kemudian yang secara umum, teks ulasan adalah teks yang berisi naskah yang memuat tulisan untuk memberikan komentar tentang suatu objek atau tentang suatu karya berdasarkan pandangan seseorang, berdasarkan pandangan dari kita sendiri. Kemudian untuk yang selanjutnya, ciri-ciri dari teks ulasan yang pertama adalah berisi kelebihan dan kekurangan dari suatu karya yang diulas. Seperti contohnya seperti cuplikan video yang kita ulas sebelumnya, yakni Ibu menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan dari cuplikan tersebut. Oke, yang kedua itu menggunakan bahasa yang sifatnya evaluatif. Yang ketiga, memasukkan pendapat tentang isi suatu karya yang diulas. Jadi kita sebagai pengulas itu akan memasukkan pendapat dari kita sendiri tentang isi dari suatu karya tersebut. Yang keempat, pendapatnya berupa fakta yang diinterpretasikan. Jadi ketika kita mengulas suatu karya itu bukan hanya tentang pendapat dari kita sendiri, tapi juga dibuktikan dengan fakta-fakta yang ada sehingga menjadi teks ulasan yang diinterpretasikan itu tadi. Kemudian yang terakhir, berisi informasi yang berasal dari opini penulis itu sendiri. Nah, jadi bukan hanya opini dari kita sebagai pengulas saja, tetapi kita juga melihat opini dari penulis atau opini dari pengarang tersebut. Jadi kita juga melihat dari sisi pengarangnya, jadi kita memposisikan diri sebagai pengarang itu sendiri. Kemudian yang selanjutnya, jenis-jenis teks ulasan. Yang pertama ada teks ulasan informatif, yaitu berupa gambaran singkat, gambaran umum atau padat dari suatu karya. Hanya menjelaskan bagian-bagian penting untuk menekankan kelebihan dan kekurangannya. Contohnya itu seperti yang kita ulas dari cuplikan video sebelumnya, yakni kita mengulas tentang kelebihan dan kekurangannya ya. Dan untuk yang kedua, teks ulasan deskriptif. Itu pembahasannya secara detail di setiap bagiannya dan berisi ulasan tentang manfaat, tentang informasi, tentang kekuatan, gagasan yang disalurkan dari penulis. Nah, untuk yang ketiga yaitu teks ulasan kritis, yaitu berisi kritik terhadap suatu karya yang mengacu pada ilmu pengetahuan tertentu secara objektif dan kritis supaya bukan hanya pendapat pengulas saja. Jadi dari teks ulasan kritis ini kita bukan hanya kritik atau bukan hanya pendapat dari kita belaka, tapi juga dengan mengacu pada ilmu pengetahuan yang lain. Seperti itu. Dan sebelum Ibu tutup, Ibu punya satu kata-kata nih untuk hari ini, yaitu jadilah apa yang kamu mau dan berkaryalah untuk negerimu. Nah, mungkin kalian memiliki kemampuan, memiliki keterampilan yang berbeda-beda, tapi itu tidak menyulitkan kalian untuk mencapai cita-cita kalian. Mungkin saja ada yang memiliki kemampuan dalam menulis novel, dalam menulis puisi, mungkin ada kemampuan yang mungkin kalian memiliki kemampuan musikalisasi puisi, mungkin atau dalam hal lain, kreativitas lain dalam hal seni, mungkin kalian mampu dalam hal menulis, dalam hal melukis. Nah, itu tidak apa-apa ya. Jadi, apapun keterampilan, apapun kemampuan kalian, apapun kemampuan kalian, raihlah cita-cita kalian dan berkaryalah untuk negeri. Nah, itu tadi yang dapat Ibu sampaikan. Semoga materi yang Ibu sampaikan dapat
Nah, baik seperti itu tadi yang dapat Ibu sampaikan dan semoga motivasi hari ini dapat memotivasi kalian untuk mengejar cita-cita kalian sesuai dengan kemampuan dan keterampilan kalian masing-masing. Baik, Ibu tutup. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.